Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak jangan mentang-mentang mau Ramadan, Pak. Semuanya dijawab sendiri, Pak. Ya, mengucap salam pahala, menjawab pahala ya kan. Ya, betul. Tadi sudah diawali luar biasa tadi Pak. Bapak Komisaris kita ya kan. Iya, Itu memenuhi masalah iman tadi beliau. iya. Sekarang giliran kita tugasnya meningkatkan imun. Bener. Iman tadi. Saya dengar tadi, Tadi sampai kan saya mengikuti dari jauh. Makanya nggak dengar saya. ya harus denger dong, Pak. Jauh. Bapak dengar dari Makanya jauh. saya terus Sempat mendekat. bisik-bisik nih, saya. Itu ada khotbah Jumat ya, gitu katanya, Pak. Bapak ngawur, Pak. Cuman nggak berani ngomong. Dikira ini bener tempat acaranya gitu. Tapi tadi saya foto dengan beliau di depan. Wah, iya. Terus minta tanda tangan. Oh, Kan saya bikin resume. Tapi ada dua hal yang dicatat ya dari beliau. Tadi dua hal utama yang saya catat. Yang Dari pertama beliau, ya. adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang kedua, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi yang jelas apa yang disampaikan beliau itu luar biasa. Tipe pemimpin. Tiga tipe pemimpin. Makanya leadership Ya, leadership itu penting, Pak. penting. Karena kalau leadernya nggak sip, wah bahaya. Harus sip. Itu penting banget. Ya. Jadi saya mengikuti apa yang disampaikan beliau. Terima kasih. Tapi beliau tadi sudah pamit ya. Setelah Sempat foto. telepon tadi katanya. Beliau. Bukan tadi Pak Jokowi sempat telepon. Nah, Pak Jokowi. acara ini Oh nggak tahu beliau telepon siapa. Tapi katanya sempat telepon Pak Jokowi, Bapak. masa presiden nggak sempat telepon? Ya Pasti sempat. Lah iya. Pak dibuka dulu nggak enak, Pak. Hah? Kita Oh, kan iya. sudah swab tadi juga. Ya kita sudah mematuhi protokol kesehatan. Saya sebenarnya kalau perform seneng pakai masker gini loh. Jadi kalau nggak lucu nggak ketahuan. Siapa tadi yang nggak lucu kan gitu. Kalau dibuka langsung ketahuan. Nah, yang nggak lucu Cak Lontong. Nggak enak. Kalau Bapak masih enak, Pak. Kenapa? Kalau saya beda, Pak. Saya ini yang ya gimana ya? Maksudnya Ya kayak pakai masker gini. ya kalau pakai masker gini kan, siapa ya? Begitu dibuka, siapa sih? Nah, Jadi ya itu Mas Akbar ini wajahnya lebih jelas kalau ditutupi masker. saya tuh orang taunya bukan nama saya tapi temannya Calontong. Nah, itu yang repot saya itu, Pak. bener-bener. Memang. Padahal memang ya terima kasih saya. Pakai aja kamu bisa. Nah kalau pakai itu 50% gantengmu nambah. Terima kasih, Pak, sudah diajak ke sini. Itu udah kewajiban saya dan Mas Akbar itu sudah ibaratnya apa ya? Ya gantian kita biasanya, Pak. Jadi kalau beliau ada acara gitu, beliau ngajak saya. Alhamdulillah lah. Nah, begitu juga sebaliknya kalau saya lagi pas nganggur, diajak beliau. Nah, gitu jadi saling mengisi lah gitu. Wah, Mas, kalau ada bisa dikirim Mas pakai ini pikiran logistik kamu tak kirim ke luar pulau loh. Orang kok ngeselin. Sekali lagi terima kasih selamat ulang tahun yang ke-44 Dirgahayu ke-44 untuk PT BGR Logistik yang luar biasa. Tepuk tangan buat Bapak Ibu sekalian. Saya diminta menghibur di telepon untuk menghibur di acara HUT ke-44 ini, tapi terus terang sebelum saya menghibur, justru saya setelah mendapat telepon dari BGR ini saya yang terhibur duluan. Udah lama saya nganggur Bang. jadi Pandem. Begitu ditelepon BGR Logistik langsung terhibur saya. Jadi sebelum saya menghibur saya udah terhibur dulu. Jadi sebenarnya kita lah ya, Pak, yang terhibur dengan adanya acara ini, bukan kita yang menghibur Bapak, Pak ya. Nah, kalau kita sudah terhibur ya tugas kita menghibur Bapak Ibu sekalian. Yang hubungin langsung saya. CEO saya. CEO. Oh bener Pak Kuncoro. Bukan belum. Katanya CEO. The best CEO loh tahun 2019, the best CEO Pak Kuncoro. Bukan. CEO yang ngatur acara ini kan pakai IO. CEO-nya itu ngubungin aku. Oh Pak Kuncoro mana? Sempat Ya itu bukan CEO Pak. IO kalau nggak percaya tanya ada anak IO. Event organizer. Lah iya itu masa panjang disebut mending IO langsung. Berarti CEO kan? Si event organizer. Iya. Tapi kalau Pak Kuncoro ini memang beliau itu luar biasa, itu kakak kelas saya juga. Yang benar. Serius. Makanya Teknik elektro. ITS. Beliau 2 tahun di atas saya. Oh 2 tahun. Jadi beliau 2 tahun di atas, saya di bawah 2 tahun. Ya. Beliau
Oh, saya mengikuti dia jejak. Nah ini makanya saya bisa membandingkan saya dengan Pak Kunchoro itu Sama-sama alumni lah ya. sama-sama ITS ya. alumni ITS. Ya. Terus waktu beliau mahasiswa, saya udah ngelawak. Di kampus saya dulu udah melawak. Beliau mahasiswa, Beliau Bapak masih ngelawak. mahasiswa, saya ngelawak. Grup Cap Tugu Pahlawan. Tugu Pahlawan. Kemudian karir jalan berbeda lah ya, beliau GSL di sempat mana dulu jadi sempat. beliau jadi direktur 2 kali kalau nggak salah di direktur SDM. SDM IT juga pernah di PT KAI. Saya ketemu, saya pelawak. Beliau udah direktur di KAI. Terus juga staf ahli di kementeriannya kan. Ketemu lagi saya pelawak. Sekarang saya diundang PT BGR ini, beliau jadi direktur utama, saya tetap pelawak. Jadi kalau menurut analisa saya secara karir, saya lebih konsisten daripada beliau. Saya lebih lah. Karena beliau saya setiap ketemu berubah-ubah jabatan. Saya pelawak terus loh. Bapak lebih stabil ya? Saya lebih stabil. Tapi kan tetap bagus, beliau meningkat. Ya kan memang saya nggak ngomong saya lebih bagus, saya lebih stabil. Saya tetap aja, beliau memang meningkat. Itu tepuk tangan buat saya. Ya, buat Pak Kunchoro dong Pak. Ya kan saya belum. Waduh, tapi Bapak harus bangga harusnya nih Pak ya. Nah, ini. Bapak ini mohon maaf ya, bukannya apa insinyur tapi pelawak. Insinyur loh Bapak ini. Ya, tapi jangan kenceng-kenceng. Justru itu sebenarnya ini yang buat saya minder tuh gini nih. Jangan disebut insinyur, walaupun itu benar tapi jangan diulang-ulang. Saya itu kalau kumpul teman-teman pelawak, saya mungkin bisa bangga karena mungkin saya salah satu pelawak yang bergelar insinyur. Iya. Tapi kalau kumpul teman-teman insinyur, saya minder karena saya satu-satunya insinyur yang jadi pelawak. Jadi makanya itu dulu sebelum waktu masih hidup susah gitu saya acara reuni kumpul-kumpul minder saya. Sekarang sudah nggak minder lagi kalau teman-teman reuni karena saya memang nggak pernah datang. Jadi, ya berarti nggak perlu minder kan? Nggak datang. Kan ada Bapak. Nggak datang. Mohon maaf Bapak kan hafal tuh. Beliau yang mana sih Pak? Ayo. Kan banyak nih, ayo Pak Kunchoro. Bapak jangan mengaku alumni kalau Bapak nggak tahu apa. Sudah datang Pak Kunchoro. ayo. Mana sih Pak Kunchoro? Aku hafal wajahnya, coba nggak hafal maskernya, Bar. Iya bener. Bapak bisa aja jawabnya Pak ya. Ya bisa aja lah. Oke. Iya. Pak. Tapi memang saya sudah kenal lama. Oh, sama beliau? Iya makanya saya cerita kenal lama. Walaupun berpindah-pindah tugas tetap. Kan saya sapa kemarin ketemu minggu lalu. Pak Kunchoro, lama gitu ngenali saya. Siapa sih kamu? Lama, kenal lama. Pak kalau kenal lama itu, calantong Pak Kunchoro. Ah ini kenal cepet namanya. Ini nggak bisa bedain. Kenal lama itu lama gitu. Sampai pergi masih belum inget siapa saya. Itulah saya makanya saya bukan sombong tapi terus terang ya. Saya memang ya ini karena pandemi jadi saya mengikuti protokol kesehatan kemana-mana pakai masker, mencuci tangan dengan sabun, air bersih, menjaga jarak, bahkan mengurangi mobilitas dan menghindari kerumunan. Sebenarnya saya nggak pengen hadir karena banyak orang kan, tapi udah dibayar. Tapi tetap Pak ya penularan apa jangan sampai. Hati-hati. Virus tetap harus kita walaupun mungkin sudah divaksin kita tetap harus waspada. Saya selalu cuci tangan habis pegang apapun. Pegang apapun, handphone, kerja, setelah itu cuci tangan pakai sabun. Cuci tangan pakai sabun, pegang sabun. Saya cuci tangan lagi. Pegang apapun saya cuci tangan. Makanya sabun itu paling cepat habis di rumah. Kemarin saya pegang Valentino Rossi. Iya. Habis itu cuci tangan. Waktu F1 ya. MotoGP. Valentino Rossi F1. Wah, ketahuan kalau nggak suka bola. Aduh, paham Pak. Tapi ini memang suasananya memang harus seperti ini. Jadi kita menjaga jarak demi kesehatan kita semua. Dulu bukan pamer, dulu job saya itu jauh-jauh. Wirma tadi sempat foto dengan beliau. Oh, beliau adalah? Beliau itu direktur keuangan. Penting banget ini. Mungkin lebih penting dari Pak Kunchoro kali ya Pak ya. Bu Irma dalam satu hal ya.
Jadi Bu Irma ini cocok kalau direktur keuangan beliau. Kenapa? Irma Setiawati. Apa itu artinya? Irma itu, irit itu hal utama. Jadi kalau keuangan, Irma, irit hal utama. Setiawati. Setiawati. Setiap setoran harus diawasi dengan hati-hati. Makanya cocok. Cocok. Keuangan pas. Emang udah takdirnya nih Pak ya. Kadang-kadang nama itu seperti itu. Iya. Nama itu membawa rasa. Kalau Pak Kuncoro ayo. Ayo. Kuncoro Wibowo. Ya. Direktur utama beliau kan. Kuncoro. Kujalankan perusahaan dengan berbagai coro. Bapak bisa aja. Wibowo. Wibowo itu supaya wilayah bisnis tambah dowo. Jadi Ambil luas. wah ini kan logistik jadi jangkauannya Luas ya. semakin panjang dan semakin berjaya. Oke, udah Pak tadi balik tadi loh Pak, katanya jawabnya Ini jauh-jauh. Udah balik. Lu enggak, maksudnya Bapak tadi mau Saya kira suruh balik, alhamdulillah udah selesai. belum. Oh tidak ya, tadi bukan pamer job saya dulu sebelum pandemi jauh-jauh karena apa ya. Mau kemana-mana kan gampang penerbangan banyak nih Bapak Ibu ya. Jadi Iya. pagi kadang saya cari acara di Jakarta, sore udah di Denpasar gitu. Mungkin besoknya udah di Makassar. Itu dulu jauh-jauh. Sekarang setelah pandemi job saya semakin jauh-jauh. Dah, kok jauh? Ini ada tanggal 12 April kan? Iya. Ini ada lagi awal November. Jauh banget. April atau November. Wah. Jadi ini sudah menjadi ya saya kira walaupun secara tidak langsung ini sudah menjadi tugas dari BGR Logistik ini untuk rutin mengadakan acara. Demi kemeriahan. Untuk memperpendek jarak tanggal saya. Orang itu sebenarnya pingin Pak, siapapun perusahaan memanggil Bapak gitu, acara apapun ngadain, manggil Bapak. Tapi budgetnya nih lo Bapak ini, mahal budgetnya. Nah ini mohon maaf itu yang salah selama ini paradigmanya itu yang salah. Jadi sebenarnya bukan kalau yang bikin mahal itu sebenarnya bukan ngundang saya. Apa? Tapi ngundang saya ketika ada acara ini loh. Sebenarnya nggak usah ada acara ngundang saya lebih murah kok tinggal bayari. Ini yang bikin ini kan sewa gedung Yeah. semua. Ini tambah mahal. Sebenarnya nggak usah nunggu ada acara Bapak Ibu. Undang saya aja nggak apa-apa. Dan jatuhnya murah cuma bayar saya nggak pakai sewa apa-apa nggak persiapan apa-apa kok. Itu jadi itu yang membuat Bapak karena harus nunggu ada acara. Gimana kalau sejak sekarang kita putuskan ini? Ya. Bulan depan tanggal berapa Bu? Ya. Nah ini tolong ini hanya bercanda jangan dimasukkan hati, dimasukkan agenda aja lebih. Kalau dimasukkan hati itu gampang lupa. Iya. Kalau agenda kan saya tenang gitu kan. Tapi sekali ingat lagi- Pak ya. Ya mudah-mudahan. Jadi memang ini masa yang apa ya hati-hati. Saya uang ini ya. Uang contohnya ya, kenapa saya hati-hati dengan uang? Karena uang itu secara fisik juga media penyebaran virus. Makanya sudah setahun ini saya nggak kasih uang sama istri. Bukan pelit, menjaga supaya istri nggak ketularan. Saya pakai cashless kan. Oh cashless. Jadi kalau istri minta cash saya ngeles. Istri minta cash saya ngeles. Cashless. Itu menjaga perekonomian. Silakan dicoba itu pakai cashless itu gampang. Wirma mungkin bisa. Wirma pakai sistem cashless Bu. Jadi kalau ada yang minta mengajukan cash, ngeles Bu. Udah awet itu uang. Bener. Tapi memang di mana beberapa perusahaan yang pernah kita tampil, kebanyakan direktur keuangan itu wanita ya. Kenapa Ya. keuangan itu biasanya? Itu prinsip ya, walaupun tidak harus, Ya. bukan hukum, tapi itu prinsip karena contohnya nggak usah jauh-jauh, jangankan perusahaan yang besar, rumah tangga saya aja pendapatan saya berapapun saya serahkan ke istri. Oh. Karena ada prinsip ya, ketika uang tidak dikelola wanita, itu ada kemungkinan besar dihabiskan wanita lain. Nah, ini yang saya jaga itu. Saya, iya kan? Iya benar Itu, Pak. Makanya saya itu sekali lagi saya nggak pelit sama ini. Saya itu punya uang berapapun kalau sudah pulang ke rumah lihat istri, waduh, langsung saya kasih. Ini bener Bu. Misalnya ya di dompet nih ada uang 1 juta gitu. Pulang ke rumah buka pintu istri, aduh langsung. Sayang ambil dompet nih 20.000, gitu saya kasih. Dikit amat Pak. Sayang, karena sayang kalau dikasihkan semua. Gitu. Jadi harus ada rasa sayang. Gitu. Bapak sayang sama duitnya, berarti Enggak. nggak pernah ngasih duit lah. Loh,
Nih, jangan asal tuduh. Bukan pamer, saya hampir tiap hari ngasih uang sama istri. Sejak menikah sampai detik ini. Waktu pandemi masih juga setiap hari? Tetap hampir tiap hari dari dulu. Jadi dulu menikah besoknya hampir. Besoknya lagi hampir. Sampai sekarang hampir tiap hari. Belum pernah kesampaian. Hampir. Tiap hari hampir aja. Hampir setiap Nggak hari. sampai diterima. Cuman hampir aja Pak. Hampir, tapi tiap hari hampirnya. Tapi tetap hampir. Oh iya ya. Tapi istri saya nggak pernah protes istri saya itu. Karena istri saya kebetulan juga apa ya, pinter nyari duit lah. Jadi saya Usaha. ya saya lihat usahanya sih nggak terlalu ya, tapi memang keahliannya ya. Jadi saya nyimpen di mana aja ketemu. Pinter banget nyari duit. Itu mungkin bakat ya. Pantesan pernah ke rumah saya Pak, nyari duitnya Pak. Ya pas aku nitip kamu tuh kan, itu tahu hebat istri saya. Istri saya itu apa ya, visioner ya. Pak Kunchoro kan juga ahli IT. IT. Istri saya itu karena keturunan ya, mertua saya, mertua laki-laki terutama itu, dulu padahal zaman beliau masih hidup itu teknologi nggak seperti sekarang, handphone aja dulu belum ada. Tapi mertua saya itu menurut cerita sudah tahu pentingnya IT di masa beliau hidup. Karena istri saya itu kalau kecil kalau mau pergi kemana-mana pamit bapaknya, Pak mau pergi pesennya mesti kamu harus hati-hati. Kemanapun kamu pergi, Hati-hati itu. Hati-hati bukan IT. Hati-hati Pak. berarti mertua saya ya seperti orang kebanyakan. Gak visioner. Saya pikir IT bukan ya. Tapi masalah teknologi istri saya itu jago loh. Bapak sendiri dalam keluarga sudah menerapkan IT juga nih masa ini? Terus terang ya, bukan masalah keluarga saya itu data-data saya itu, saya mohon maaf saya cari handphone juga nggak sembarangan, saya cari yang keamanannya paling tinggi. Karena takut password ketahuan istri kan. Biasanya kalau handphone suami istri tahu passwordnya itu biasanya Bu, besok pagi itu ada diskusi kecil, biasanya gitu Pak ya. Diskusi kecil tapi berkepanjangan. Iya. Makanya saya beli handphone yang paling canggih yang pakainya apa? Face ID itu, face lock. Benar. Jadi kalau nggak pakai wajah kita nggak bisa kebuka. Itu waduh saya yakin ini paling top, nggak mungkin bisa dibobol kan. Istri saya masih bisa membuka handphone saya, ini hati-hati mas. Jago dia berarti. Jangan sampai ketemu istri saya, hati-hati. Ngapain handphone bapak-bapak dibuka istri? Karena istri saya itu gitu. Padahal handphonenya sama saya itu sama mereknya ya. Saya nggak ngerti, ini udah paling canggih saya pilih, masih bisa kebuka sama istri saya. Mungkin pas saya tidur ya, mungkin ya. Dideketin ke wajah saya, mungkin mata saya diselotip gitu ya dibuka. Pokoknya saya nggak tahu caranya, intinya kebuka aja itu handphone. Mungkin giniin Pak. Iya makanya saya jadi, ya saya nggak mau kalah laki-laki kan. Karena handphone merek sama, ini berarti handphone istri pasti bisa saya buka nih. Pas istri tidur, saya ambil pelan-pelan handphonenya Bu. Saya deketin ke wajah istri. Enggak kebuka. Mungkin kurang deket ya, saya deketin lagi. Enggak kebuka. Sejam saya mikir, handphonenya sama. Kok bisa, handphoneku bisa kebuka, dia enggak. Saya pikir-pikir, ternyata istri saya itu kalau tidur, enggak pernah pakai make up. Handphonenya sendiri enggak mengenali. Dikira orang lain. Karena alisnya nggak kepasang gitu Pak ya. Beda banget. Handphonenya sendiri loh nggak mengenali. Wah aman. Makanya saya belajar dari pengalaman. Sejak kejadian itu saya kalau mau tidur pakai make up. Biar handphonenya nggak mengenali saya, handphone saya. Saya minor sekarang kalau tidur. Tapi bukan berarti saya takut sama istri ya. Istri saya itu tiap hari saya bentak juga nggak pernah protes, nurut. Saya bersyukur banget punya istri. Masa? Ini tadi pagi aja, mau berangkat tak bentak udah. Kan saya manggil dia mama kan. Bu! Yang mama siapa? Saya kan izin ke mertua dulu. Bu, anaknya mau saya bentak. Gitu. Saya manggil mertua perempuan saya, Bu, mau izin anaknya saya bentak gitu. Mama di rumah aja, biar papa yang cari duit. Nurut istri saya. Di rumah, bener. Semalam, nonton TV aja, biar papa yang cuci baju. Nurut dia. Bukan pamer loh ya. Ya karena mengenakan istri Bapak. Masa? Kan saya bentak. Tapi kan isinya. Oh kontennya keliru ya.
Pantesan dia nggak protes ya. Tapi memang istri saya itu apa? Kreatif, inovatif, dan juga solutif. Iya. Jadi ketika dulu pandemi job saya berkurang itu istri inisiatif. Ayo Pak, jualan online loh lewat handphone istri saya itu. Kan istri saya kebetulan pinter masak. Kalau saya suruh bikin kopi, masak aku, bikin sendiri. Saya suruh cuci baju, masak aku, cuci sendiri. Pinter masak istri saya. Itu pinter bantah, Pak. Loh, setiap saya suruh apa-apa jawabnya masak kok. Pinter masak. Itu saya tuh jualan kue kering ya. Iya. Lewat handphone online ditawarin ke teman, ke saudara, siapapun kenalannya gitu ya. Nah ini strategi penting tuh dalam bisnis itu. Hati-hati, strategi itu penting. Modal kita punya kalau strategi salah bisa bahaya. Istri saya itu jualan kue online lewat handphone. Yang pertama kali laku malah handphonenya. Setelah itu nggak bisa jualan lagi. Loh saya kan marah, kamu ini gimana? Katanya, habis untungnya banyak Pak. Lah, tapi untung banyak, tapi setelah itu nggak bisa jualan kan repot. Akhirnya terpaksa saya belikan handphone baru kan. Wih. Second tapi. Nah, tapi ya nggak baru berarti. Baru. Kan second. Ya iya baru, saya belikan baru. Barusan, baru. Tapi handphone second. Second. Tapi intinya gitu, saling mensupport. Apapun kondisi istri saya, ini bagi yang sudah berkeluarga apapun ya. Itu adalah pensupport kita. Ya. Istri saya itu buat saya adalah paling cantik sendiri. Apapun kondisi. Makanya saya larang kumpul sama teman-teman. Karena begitu kumpul sama yang lain jadi nggak cantik. Udah, kamu itu paling cantik sendiri, jangan sama yang lain. Kamu cantik sendiri. Iya. Tapi inner beauty apa ya, kecantikan itu dari dalam Bu. Makanya saya larang keluar rumah, begitu keluar juga nggak cantik. Udah kamu cantiknya dari dalam, jangan keluar. Bapak jahat loh. Enggak. Bapak jahat. Tapi Bapak gitu-gitu dipasang di handphone. Nah ya itulah saya, makanya apa ya, kalau saya punya masalah keluar rumah kerja, ada problem seberat apapun, saya lihat foto istri itu masalah jadi ringan. Jadi, karena paling berat ya ini. Jadi kalau saya kerja ada masalah gitu buka handphone, wallpaper istri kan. Masalah ringan, beratan ini. Jadi enteng, masalah itu jadi enteng. Jadi ada manfaatnya ya. loh, dulu saya pernah jadi karyawan teladan ya. Saya lembur nggak dibayar pun saya seneng dulu. Kayak saya ini bener, mungkin ya sering lembur ya. Kadang-kadang lembur sampai malam puyeng, pusing, simpen foto istri di dompet, di handphone. Kalau dulu saya gitu, puyeng lembur malam, lihat buka ini kan, wah lihat foto istri, mending lembur. Jadi semangat kerja saya jadi meningkat. Jadi kalau cari karyawan yang gitu Pak ya? Nah kalau cari karyawan seperti itu Bapak, cari yang seperti saya itu pasti semangat kerjanya luar biasa. Itu lembur nggak dihitung ikhlas gitu. Gimana? Nah, yang jomblo, buat yang jomblo-jomblo mungkin. Nah buat yang jomblo ini saya kasih tips ya. Yang belum punya istri katanya. Yang belum punya pasangannya mungkin ya, apapun kondisinya yang namanya jodoh itu sudah ada. Kalau usianya ya masih di bawah 30 tahun, ya, pahamnya jodoh itu di tangan Tuhan. Ya, tapi kalau sudah 30 tahun ke atas, mohon maaf, Tuhan sudah lepas tangan gitu ya. Jadi harus berusaha sendiri. Ya kita doakan semoga nemuin jodoh lah Pak. Ya kita doakan mudah-mudahan nemuin jodoh. Apapun kondisinya ini terutama kita beri semangat ya. Mungkin ada yang merasa minder cari jodoh karena parasnya kurang cantik, kurang ganteng. Mohon maaf. Mungkin walaupun kita jelek, tetap semangat ya. Walaupun jelek jangan pernah takut untuk mencintai orang lain. Karena yang harusnya takut yang Anda cintai. Oh Anda jelek kok. Jangan Anda yang takut. Cintai aja yang Anda cintai, yang takut. Nah mungkin hanya sampai di sini waktu udah habis. Alhamdulillah. Masa ada yang gini-gini Pak? Itu. Mas habis waktunya ya? Loh. Harusnya 15 menit yang lalu. 15 menit lagi. Tapi materi saya masih banyak Bapak Ibu. Kalau nggak percaya silakan diundang lagi. Tapi gini, untuk BGR Logistik kalau ngundang saya ini resmi saya umumkan. Cukup membayar 50%. 50% DP, 50% pelunasan. Jadi sama aja dong Pak. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kalau ada yang salah mohon dianggap benar.
karena tak ada gading yang tak retak. Jadi kami mohon maaf atas keretakan keluarga Gading ya. Sehingga aku malah ngurusin Gisel. Waktunya tinggal 19 detik, ayo kok. Tak ada gading yang tak retak, atas nama keluarga besar Gajah kami mohon maaf. Tidak bisa menghasilkan gading yang tidak retak. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang mudah-mudahan kita diundang BGR Logistik lagi. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.